Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, sebelum menonton video ini, marilah kita berhenti sejenak untuk membaca surat Al-Fatihah sebagai hadiah doa buat Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo dan keluarga beserta anak-anak yatim RDAY dan juga semua jajaran stafnya, dengan harapan beliau selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang berlimpah, dan ilmu yang telah diajarkan kepada kita bisa bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dari sekian sifat-sifat yang negatif, 18 itu pun tidak boleh. Jangankan 18, ada 5 saja pun tidak boleh. Jangankan 5, 1 pun tidak boleh, karena 1 itu sudah menjadi bibitnya virus yang lainnya. Seperti hati secara fisik, kalau ada virusnya, ada tumornya di hati, pasti cepat menyebarnya. Maka harus dihindarin. Contoh tadi, ada sifat jengkel saja, pasti merembet ke sifat-sifat yang lainnya. Maka harus dihindari. Maka Allah memesankan di surat As-Sams, wasamsi waduhaha, ketemu ayat yang bunyinya wa nafsi wa ma sawaha, dan demi jiwa serta penyempurnaannya. Allah menciptakan jiwa kita itu sesempurna mungkin, sangat sempurna. Maka Allah menghendaki jiwa kita, hati kita itu harus bersih, sebersih-bersihnya. Kata Allah, qad aflaha man zakkaha, pasti, sungguh, niscaya kalian akan beruntung, kalian akan kaya raya, kalian akan hidup makmur, hidup bahagia, hidup sejahtera. Syaratnya apa kata Allah? Zakkaha. Seperti sampaikan Pak Haji tadi, 1 pun tidak boleh. Allah bahasanya zakkaha. Kamu harus membersihkan, kamu harus mensucikannya. Nyanya kembali kemana? Ke hati, ke jiwa, harus dibersihkan. Kalau dibalik, kalau kamu membersihkan hatimu, membersihkan jiwamu, mensucikan hatimu, mensucikan jiwamu, pasti Allah akan berikan kamu keuntungan, berikan kamu kebahagiaan, berikan kamu kesejahteraan, berikan harta yang melimpah. Itu janji Allah. Syaratnya apa tadi? Zakkaha, hilangkan. Tapi sebaliknya, karena Allah sudah menciptakan yang sempurna, Allah akan murka. Wa qad khaba man dassaha. Kalau artinya kita balik dari belakang, pasti kamu akan bangkrut, kamu akan menderita, kamu akan sengsara. Kalau kamu apa? Dassaha, mengotorinya. Jadi kalau dari belakang, kalau dari depan, kalau belakang, kalau kamu mengotori hatimu dengan sifat-sifat yang busuk, sifat-sifat yang jelek, pasti kamu akan merugi, kamu akan sengsara, kamu akan menderita, usahamu akan turun, bahkan pahalamu akan hilang. Kalau sifatnya negatif, akan tersedot oleh orang yang kita jengkelin. Sifat positif kita, rezeki kita kesedot oleh orang yang kita jengkeli, kita dendamin. Sementara energi negatifnya dia, kejelekan dia, dosa-dosa dia, kita tarik. Karena kita negatif, temennya, positifnya ditarik dia. Jadi kalau kita mau beruntung, kita harus bersih.
Itu di ayatnya. Di hadisnya Rasulullah menyampaikan, ingat bahwa di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Apabila dia baik, maka baik semua. Beruntung kita. Senada dengan firman Allah tadi. Tapi kalau dia busuk, maka rusak. Apa itu? Hati. Jadi hadis ini senada selaras dengan ayat Al-Quran. Ini sebetulnya dasar, ilmu dasar yang harus Bapak Ibu praktekkan, Bapak Ibu jalani untuk mendapatkan hajat yang seperti Pak Haji sampaikan. Rezeki mengejar kita, bukan kita yang mengejar uang. Kenapa? Contoh, Bapak Ibu kalau mau ngambil menikmati kupu-kupu, keindahan kupu-kupu, Bapak Ibu kalau dulu kita kecil dikejar, ngejar-ngejar kupu-kupu, kadang ditangkap, diincup, kadang pakai jaring kecil, lari-lari, butuh waktu, capek, lelah, bundas karena jatuh bangun, buruk, kupu-kupunya kepegang, kena jaring kita, sayapnya rusak, sudah tidak indah lagi. Tapi kalau kita tanam bunga-bunga di sekitar rumah kita menjadi taman yang indah, satu, kita menikmati keindahan taman bunga. Yang kedua, kupu-kupunya dikejar enggak? Enggak. Kupu-kupunya datang ke taman bunga kita. Kita tinggal duduk, ngopi, menikmati taman keindahan kita, menikmati keindahan kupu-kupu sambil ngasap. Kalau kita kan enggak, hidup enggak kita nikmatin. Punya suami, malah yang ada ribut di pengadilan. Punya suami, punya istri, nenen aja susah. Kapan terakhir nenen? 1000 tahun yang lalu. Jadi kita nih nggak menikmatin hidup. Punya istri tapi kita nggak pernah nenen. Punya suami tapi kita nggak pernah romantis. Itu apa namanya? Nah, mendingan kita nanam kupu-kupu, nanam bunga biar kupu-kupunya datang. Lanjut. Ya. Jadi kalau hati kita positif seperti itulah. Kita tanam di hati kita itu adalah taman-taman hati yang indah. Apa itu? Senang, gembira, kasih sayang, cinta kasih, terima kasih, senyum, tertawa, bersedekah, saling memberi, sholat. Itu taman-taman yang indah, hati kita jadi baik, dinikmati orang juga kelihatan auranya positif. Coba deh rumah yang tidak ada, oh ini sampai di sini aja dikasih bunga-bunga untuk menjadi nambah keindahan. Gersang kalau ndak ada tuh pohon tuh belakang pohon untuk tuh walaupun ada setan nih. Jadi untuk menambah keindahan, enak dipandang, maka hati kita kalau kita tanam yang tadi pasti akan positif dilihat, enak. Pasti yang datang orang yang positif, rezekinya datang. Ada saja orang datang suruh nyarikan tanah, yang satu datang mau jual tanah, kita duduk manis, tahu-tahu datang, bos, ada nggak ya di sini yang jual tanah kira-kira 10 hektar ngeblok? Oh iya, hubungi saya ya kalau ada yang punya tanah 10 hektar ngeblok, kasih nomornya. Lagi duduk santai, datang satunya. Bos, sawahnya mau dibeli bos, ada pabrik dari Korea mau bikin mobil listrik, BID di mana banget itu, Subang. Langsung ada kita tinggal telepon, ada. Pak, ketemu, kita tinggal nemukan, silahkan komunikasi.
Kan begitu. Apalagi seperti peluangnya notaris, kalau kita positif, datang saja seperti itu. Orang yang sedang bingung jual tanah, ada orang yang mau beli tanah. Korporat. Pasiennya korporat, bukan pribadi. Kalau pribadi mah satu-satu. Herannya nanti perumahan, orang beli komplek. Gitu. Pokoknya gini Bu, Pak. Maksud saya, coba Bapak paksain ilmunya RDI dipakai. Apa tuh? Sedekah subuh jangan bolong. Kita kan sedekah subuh nggak pernah Pak. Kalaupun pernah paling sedekahnya berapa? 100.000. Nggak setuju gue. Sedekah Jumat Barokah, potong sapi jangan bolong. Sholat Badiah Qobliyah jangan bolong. Itu aja Pak dikerjain. Kita kan nggak pernah ngerjain. Sedekah subuh nggak pernah. Sedekah Jumat Barokah nggak pernah. Sholat Badiah Qobliyah nggak pernah. Giran kita lagi ada masalah, kelilit utang, atau kita lagi ribut sama rumah tangga, baru kita sedekah. Kok gitu? Dari sekarang dong. Jadi mulai nanti pulang, paksain sedekah subuh. Kemana Pak Haji sedekah subuhnya? Anak yatim kurung. Cari anak yatim kurung. Anak yatim yang ditinggal papahnya meninggal masih dalam perut ibunya. Seperti Nabi Muhammad SAW. Kalau nggak ada, numpang di RDAY. Itu kita ada 120 anak. Numpang aja tuh yang tadi di atas pada lari-lari yang kecil-kecil. Yatim kurung. Yatim umroh. Anak yatim kecil-kecil tapi udah umroh. Udah nyium batu ajar aswad. Nggak ada Pak Haji. Numpang di RDAY. Kita banyak tuh. Hampir 200-an. Anak yatim tahajud. Anak yatim yang hobinya tiap malam tahajud. Nggak ada. Ya numpang aja di RDAY itu kita banyak. Ada total hampir 500-an. Nah maksud saya, cari yang aneh-aneh deh. Apa sih contohnya aneh-aneh? Bangun jam 00 aneh. Senyum aneh. Mandi aneh pakai pandan 9 lembar. Mana ada orang mandi pakai 9 lembar? Di mana-mana orang mandi aja. Kalau di RDI wajib pakai pandan 9 lembar. Tahajud jam 00. Baca Quran harus 12 juz. Begitu. Jadi ibadahnya yang bikin Allah takjub. Kita kan kebanyakan tahajud jam berapa ya? Jam 4, setengah 5, setengah 4. Masa tahajud jam segitu? Baca Quran berapa? 1 juz. Emang ada baca one day one juz? Enggak ada lah, one day 12 juz. Karena baca Qurannya jam 12 malam, jadi baca Quran 12 juz. Pak Haji dasarnya apa sih Pak Haji? Bacanya 12 juz. Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi. Bacanya berapa sehari? 30 juz. 30 juz. Imam Syafi'i bacanya berapa? 2 kali khatam. 2 kali khatam. Ini kok yang digembar-gembarin one day one juz, one day one juz. Boleh, tapi kan kita lagi punya hajat. Harus 12 juz. Kalau kurang 12 juz itu Pak Haji? Ya bertahap, nanti pelan-pelan. Besok tambahin lagi, besok tambahin lagi, besok tambahin lagi, besok tambahin lagi. Bisa? Pokoknya nggak boleh, misalkan kita dari maghrib sampai subuh gitu, nggak bisa. gurunya kan gue, bukan guru yang lain. Gurunya gue maunya gue jam 00. Lu mesti nurut gurunya. Pak Haji gue maunya habis maghrib. Ya keluar dari RDAY. Lo bikin grup lain. Kalau RDAY harus jam 00. Karena ayatnya jelas Mbak. Siapa yang tidak mengaminkan takdirku dan tidak mensyukuri nikmatku, keluar dari kolong langitku dan cari Tuhan selain aku. Nah maunya saya RDAY baru jam 00. Pak Haji yang lain ya jam segitu. Saya maunya jam 00. Senyum. Mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran. Harus. Sedekah subuh jangan bolong. Sedekah Jumat Barokah jangan bolong. Sholat Badiah Qobliyah jangan bolong. Coba lihatin, praktekin. Kenapa sih Pak Haji selalu maksain? Saya mau biar ibu nanti kalau meninggal dikubur temennya baca Quran. Karena kalau ibu nggak baca Quran, nanti ibu dikubur ngandelin suami. Suami ini nengok kuburan setahun 2 kali. Betul gak lo? Kalau bini lo meninggal setahun 2 kali gak lo? Itu sekali. Jadi teman ibu dikubur tuh baca Quran. Bisa? Oke?